Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris di channel Krismat. Kali ini kita akan membahas soal-soal TIU CPNS khusus tentang tes kemampuan matematika yang kami susun berdasarkan kisi-kisi dari Kemenpan RB yang terbaru. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Untuk menempuh jarak 240 km, Anwar membutuhkan waktu 4 jam berkendara tanpa istirahat. Dengan jarak yang sama, Budi dapat tiba 40 menit lebih awal daripada Anwar. Selisih kecepatan berkendara Anwar dan Budi adalah A, B, C, D, E. Kecepatan Anwar itu adalah jarak tempuhnya 240 km dibagi waktu tempuhnya yaitu 4 jam. 240 km dibagi 4 jam hasilnya 60 km per jam. Sedangkan kecepatan Budi adalah ini dengan jarak yang sama yaitu 240 km. Ini jarak ini sama dengan jarak yang ditempuh oleh Anwar. Budi dapat tiba 40 menit lebih awal daripada Anwar. Berarti Budi waktunya lebih sedikit dibanding waktu yang diperlukan oleh Anwar dalam menempuh jarak 240 km ini. Budi dapat tiba 40 menit lebih awal daripada Anwar, berarti 4 jam dikurangi 40 menit, sehingga waktunya 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit ini kita jadikan satuannya jam, sehingga menjadi 3/3 jam. 240 km dibagi 3/3 jam itu sama saja 240 km dibagi 10/3 jam. 240 km dibagi 10/3 jam itu sama saja 240 dikali 3/10. Hasilnya 72 satuannya kilometer per jam. Sehingga selisih kecepatan berkendara Anwar dan Budi, jadi Budi lebih cepat, yaitu kecepatannya 72 km per jam, sedangkan Anwar 60 km per jam. Selisihnya ya 72 dikurangi 60. Jawabnya berapa? 12 km per jam. Soal nomor 2. Pak Jerry adalah seorang arsitek. Ia bekerja sama dengan Pemda untuk membangun taman terbuka hijau di sebuah kota. Taman tersebut berukuran 63 meter kali 42 meter. Ia telah membuat sketsa taman dengan ukuran 28 cm kali 42 cm. Faktor skala yang digunakan adalah A, B, C, D, E. Jadi nanti faktor skala, ingat teman-teman, ini angkanya lebih besar dibanding ini. Sedangkan ini angkanya lebih kecil dibanding ini. Nah, nanti kalau kita menggunakan angka yang kecil, di sketsa juga dibandingkan dengan angka yang kecil. Kalau di taman itu kita menggunakan angka yang besar, nanti di sketsanya kita ambil yang 42 yang lebih besar. Sebab 42 ini lebih besar dibanding 28. Ya. Faktor skala itu adalah rumusnya ukuran sebenarnya dibagi dengan ukuran pada sketsa atau pada gambar.
Ukuran yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini 63 meter dibanding 42 cm. Ingat jangan sampai menggunakan yang 28 cm ya. Ini menjebak teman-teman ya. Karena ini angka besar kecil, ini kecil besar. Berarti angka yang besar ya ambilnya yang besar, sehingga kita mengambil yang 42 cm. 43 meter ini kita jadikan satuannya cm sehingga menjadi 6.300 tambah 02 saja dibagi 42 cm sehingga hasilnya 150. Jawabnya adalah B. Soal nomor 3. Sekarung beras dengan berat 75 kg dibeli dengan harga Rp900.000. Beras tersebut dijual kembali dengan harga Rp14.500 per kilogram. Setelah semua beras terjual, diperoleh uang Rp1.044.000. Berat karung kemasan beras tersebut adalah A, B, C, D, E. Kita cari berat beras saja ya. Yaitu caranya hasil penjualan beras keseluruhan ini yaitu 1.044.000 ya, dibagi harga beras per kilogram yaitu 14.500 setiap kilogramnya. Ini berat beras saja. Hasilnya adalah 72 kg. Berarti berat karung ini kan berat beras dan berat karung itu 75 kg. Berarti berat karung saja ya 75 kg dikurangi 72 kg. Hasilnya 3 kg. Jawabnya adalah B. Soal nomor 4. Seorang pedagang menjual 10 buah kaos dan 3 kemeja. Keuntungan yang ia peroleh dari menjual kaos adalah Rp3.000 per buah dan kemeja adalah Rp7.000 per buah. Jumlah total keuntungan yang ia peroleh dari menjual kaos dan kemeja tersebut adalah A, B, C, D, E. Jadi jumlah keuntungan total yaitu 10 kali 3.000 karena ini yang kaosnya yang terjual 10 masing-masing kaos untungnya 3.000 jadi 10 kali 3.000 ditambah 3 karena ini kemeja yang terjual kemeja hanya laku 3 setiap kemeja untungnya 7.000 sehingga untungnya 3 kali 7.000 ya. 10 kali 3.000 itu 30.000 ditambah 3 kali 7.000 itu 21.000 sehingga 30.000 ditambah 21.000 hasilnya adalah 51.000. Jawabnya C. Soal nomor 5. Anita menabung 620.000 di bank yang menerapkan suku bunga tunggal 7,2% per tahun. Setiap bulannya bank membebankan biaya administrasi Rp3.000 kepada nasabah tanpa terkecuali. Tabungan Anita setelah 15 bulan adalah A, B, C, D, E. Berarti uang yang ditabung, ini kalau Anita mau mengambil uang itu berarti uang yang ditabung ditambah bunga tetapi juga dikurangi biaya administrasi.
uang yang ditabung 620.000, bunganya itu 7,2%, artinya 7,2%. Karena ini bunganya itu per tahun, berarti per 12, per 12 bulan. Karena Anita ini menabung selama 15 bulan. Kali uang yang ditabung. Ini. Dikurangi biaya administrasinya, karena per bulannya itu 3.000, Anita itu menabung selama 15 bulan, maka 15 kali 3.000. Ini uang yang ditabung ditambah bunganya. Ini nanti teman-teman disederhanakan sendiri, dicoret-coret ya. Ini bagi 3, 5 bagi 3, 4. Ini bagi 5, 1 bagi 5, 20 dan seterusnya. Kali 620.000 hasilnya 55.800. Dikurangi biaya administrasi. Hasilnya adalah 630.800 rupiah. Jawabnya adalah C. Soal nomor 6. 7 tahun yang lalu umur Dewi adalah 2 kali umur Ratna. Selisih umur mereka sekarang 9 tahun. Jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang adalah A, B, C, D, E. Kita misalkan umur Dewi saat ini itu X, umur Ratna saat ini itu Y. 7 tahun yang lalu umur Dewi adalah 2 kali umur Ratna. Berarti 7 tahun yang lalu, berarti X dikurangi 7 itu sama dengan umur Ratna Y dikurangi 7, 2 kali umur Ratna. X min 7 sama dengan 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 7, min 14. X ini pindah ruas kiri, sehingga ini tandanya positif menjadi negatif. X min 2Y. Min 14, min 7 pindah ruas menjadi plus 7. Berarti min 14 plus 7 hasilnya min 7. X min Y sama dengan 9. Selisih umur mereka sekarang 9 tahun. Berarti X itu umurnya Dewi dikurangi umurnya Ratna itu 9 tahun. Nah, ada 2 persamaan, ini kita kurangkan. X dikurangi X, habis min 2Y dikurangi min Y, berarti min 2Y plus 1Y. Hasilnya min Y. Min 7 dikurangi 9, berarti min 7 min 9, hasilnya min 16. Min Y sama dengan min 16. Y sama dengan 16. Itu umur Ratna saat ini, 16. X min Y itu sama dengan 9. Berarti X min Y-nya 16. Kita ganti Y-nya dengan 16. X min 16 sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9 pindah ruas 9 plus 16, 25. Jadi umur Dewi saat ini adalah 25. Jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang, yaitu Dewi saat ini kan 25. 5 tahun yang akan datang berarti 25 tambah 5, 30. Sedangkan saat ini umur Ratna itu kan 16. 5 tahun yang akan datang ditambah 5, sehingga umurnya 5 tahun yang akan datang itu 21. 30 ditambah 21 sama dengan 51. Jawabnya adalah C. Nomor 7. Seorang peternak kambing etawa memiliki 50 ekor kambing. 8
18 ekor dari kambing yang dimiliki adalah pejantan. 22 kambing betina memiliki bulu berwarna hitam dan sisanya berwarna coklat. Jika peternak tersebut memiliki 15 ekor kambing berbulu coklat, banyaknya kambing jantan berbulu hitam yang ia miliki adalah A, B, C, D, E. Kambing yang dimiliki peternak itu 50 ekor. Ya. 18 ekor dari kambing yang dimiliki adalah pejantan. Yang jantan 18 ekor. Padahal jumlah kambingnya 50. Berarti yang betina itu 32. Ya, supaya jumlahnya 50. 22 kambing betina memiliki bulu berwarna hitam. Yang hitam itu 22. Ini yang betina. Berarti yang berwarna coklat itu adalah 10. Jumlahnya 32. Jadi yang betina yang berwarna hitam itu 22, berarti yang coklat 10. Nah, karena jumlahnya 32. Terus lanjut, jika peternak tersebut memiliki 15 ekor kambing berbulu coklat, yang berbulu coklat itu 15, padahal ini sudah yang betina itu 10, berarti yang jantan itu 5. Yang coklat kan 5 tambah 10 kan 15. Karena yang jantan itu jumlahnya 18, yang berbulu coklat 5, berarti yang berbulu hitam adalah 13. Jadi jawabnya adalah yang banyaknya kambing jantan berbulu hitam yang ia miliki adalah 13. Jawabnya E. Soal nomor 8. Seorang pedagang membeli 2 mobil bekas dengan harga masing-masing 60 juta rupiah. Berarti dia membelinya 2 mobil itu 120 juta rupiah. Karena masing-masing mobil harganya 60 juta rupiah. Kemudian kedua mobil dijual sehingga mendapat keuntungan sebesar 50% dari mobil pertama dan kerugian sebesar 20% dari mobil yang lain. Keuntungan yang diperoleh adalah A, B, C, D, E. Jadi harga jualnya itu kan belinya 60. Yang satu untung 50%. 50% itu kan setengahnya. Setengahnya dari 60 kan 30 juta. Nah, berarti terjual 60, tadi belinya tambah untungnya 30 juta kan 90 juta. Sedangkan mobil yang lain belinya 60, ruginya 20%. 20% itu kan seperlimanya dari harga belinya. Belinya 60, ruginya seperlimanya. Kan seperlimanya dari 60 kan 12 juta. Sehingga dia hanya laku 48 juta. Ya. Karena 60 juta dikurangi 12 juta itu ruginya kan menjadi 48 juta. Ini harga jual kedua mobil. Sehingga harga jual totalnya adalah 138 juta. Tadi kan belinya 60, masing-masing mobil kan 60. Berarti harga belinya kan 120 juta. Sedangkan harga jualnya 138 juta, berarti masih untung. Nah, untungnya berapa? Untungnya ya 138 juta dikurangi 120 juta. Untungnya 18 juta ya. Sehingga untung dalam persen 18 juta. Ini dari 138 juta dikurangi harga belinya tadi 120 juta. Sehingga untungnya 18 juta per harga beli. Harga beli 120
20 juta kali 100%. Ya. Kita coret nolnya itu biasa ya, sehingga tinggal 180 dibagi 12 kali persen, hasilnya adalah 15%. Jawabnya adalah D. Soal nomor 9. Sebidang tanah memiliki ukuran 25 meter kali 18 meter. Di tengahnya terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan keliling 44 meter. Luas tanah di luar kolam adalah A, B, C, D, E. Ini ukuran tanah, panjangnya 25 meter, lebarnya 18 meter. Di tengahnya ada lingkaran, ini kolam berbentuk lingkaran, kelilingnya 44 meter. Kita cari dulu keliling kolam berbentuk lingkaran, rumusnya 2πr. Diketahui keliling kolam itu 44, rumusnya 2πr, pi-nya kita gunakan 22/7 kali r. Kita coret 44 dibagi 44 itu 1, 2 kali 22 itu juga 44, sama kita coret, berarti ini sama dengan 1 ya. 1 sama dengan 1/7 kali r, sehingga r sama dengan 1 dibagi 1/7, sama saja 1 kali 7/1, hasilnya 7. Sehingga luas tanah di luar kolam adalah luas tanah dikurangi luas kolam. Luas tanah itu panjang kali lebar, panjangnya 25 kali 18, dikurangi luas kolam atau luas lingkaran, rumusnya pi r kuadrat. Pi-nya 22/7 kali r-nya 7 kali 7 ya. Ini bisa dicoret, 25 kali 18 450, 22 kali 7 hasilnya 154, sehingga 450 dikurangi 154 hasilnya 296. Jawabnya B. Soal nomor 10. Seorang penjual jamu membutuhkan 15 butir telur bebek setiap harinya. Jika seekor bebek rata-rata bertelur sebanyak 15 butir per bulan, berapa jumlah minimal bebek yang harus dipeliharanya untuk mencukupkan kebutuhan telurnya? A, B, C, D, E. Kebutuhan telur setiap bulannya itu kan 30, ini satu bulannya kita hitung 30 hari kali 15, karena kemampuan bertelur setiap harinya adalah 15, sehingga kebutuhan telur setiap bulannya adalah 450. Sehingga untuk mendapatkan 450 butir telur tiap bulan harus memelihara, yaitu kebutuhannya per bulan 450 dibagi kemampuan bebek bertelur dalam satu bulan. Ini 15, sehingga perlu memelihara bebek sebanyak 30 ekor bebek. Sehingga jawabnya adalah C. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat dijadikan bekal untuk mengerjakan soal-soal tes CPNS dengan benar, cepat dan lancar sehingga berhasil diterima sebagai CPNS. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.